kita sedang berada di kantor Yayasan Masjid Agung Kota Palembang, dan saya sudah ditemani dengan Ustadz Kemas Andi Saripudin sebagai pelestari naskah di Kota Palembang. Boleh Ustadz perkenalkan diri dulu Ustadz dan pekerjaannya? Ya, baiklah, terima kasih. Jadi saya ini diberi nama oleh orang tua pada waktu itu. Kalau orang Palembang saya ngunting, nyukur, peresmian nama bayi kan. Itu diberi nama Kemas Andi Saripudin. Nah, karena Kemas itu ya menunjukkan bahwa ya salah satunya orang Palembang itu ya. Pekerjaan saya sehari-hari itu sebagai guru, dan juga pengurus dari Yayasan Masjid Agung Palembang. Oke, untuk menurut informasi ini Ustadz ini sebagai pelestari naskah-naskah Kota Palembang, Ustadz. Boleh jelaskan naskah apa saja yang Ustadz lestarikan? Ya, jadi alhamdulillah saya diberi amanah oleh keluarga besar dari turun-temurun untuk memelihara dan menjaga warisan khazanah naskah atau manuskrip Melayu dari Palembang. Jadi naskah-naskah ini itu dari turun-temurun, dari kakek-kakek saya. Kakek saya dari ayahnya lagi, terus dari sampai ke zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Oleh karena itu usia naskah atau manuskrip ini sudah ratusan tahun. Ada yang 200-an tahun, ada 300 tahun. Nah, jenis naskah-naskah itu dalam berbagai bidang, bidang disiplin ilmu, seperti ilmu keagamaan, bidang tauhid misalnya, ada yang ilmu tasawuf, fikih, hadis, Al-Quran. Nah, itu ada juga nanti mushaf Al-Quran yang tertua juga di Palembang itu ya. Ada usianya itu sekitar 300 tahun. Itu mushaf Al-Quran Palembang yang dilengkapi dengan iluminasi yang cukup cantik, yang mempunyai ciri khas ornamen dari ukiran khas Palembang. Jadi ini sifatnya ya turun-temurun dari warisan dari kakek-kakek dulu. Kemudian di zaman Belanda pada waktu itu, penjajahan Belanda kolonial, ini diselamatkan, disimpan di dalam peti, dalam sebuah peti, ditaruh, kalau wong Palembang tuh pucuk kajang angkap. Nah, pucuk kajang angkap gunanya apa? Supaya jangan digeledah oleh Belanda. Kalau tahu Belanda, limbeknya naskah-naskah ini. Nah, alhamdulillah dengan sudah sedemikian rupa oleh pendahulu dulu, kakek saya dulu, ditaruhnya di dalam peti. Jadi seluruh naskah-naskah ini kemudian diletakkanlah di kajang angkap, pucuk kajang angkap. Kajang angkap tuh loteng lah istilahnya itu ya, diatur loteng itu. Nah, kemudian diturunkan lagi kan setelah zaman kemerdekaan, terutama ketika saya kuliah tahun 90-an, tahun 90 itu mulai lebih mengenal lagi tentang betapa pentingnya naskah dan manuskrip itu sebagai khazanah yang menjadi sumber ilmu sebetulnya rujukan kita Nah, jadi saya turunkan lagi itu, saya susun kitab-kitab atau naskah-naskah ini, kemudian saya pilah-pilah dan saya identifikasi naskah ini, naskah apa saja, tentang apa saja. Ternyata luar biasa, sumber naskah ini banyak memberikan masukan sebagai sumber, baik itu sumber sejarah maupun sumber ilmu pengetahuan agama. Karena di sini juga terdapat karya ulama-ulama Palembang, ulama-ulama besar Palembang, diantaranya itu karya Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Syekh Abdul Somad Al-Palembani seorang waliullah ini, ulama besar yang sudah go internasional, bahkan terkenal di dunia Islam, karena beliau ini kan banyak mengarang kitab-kitab yang penting. Kitabnya itu malah kitab itu menjadi kitab yang monumental lah
Seperti kitab Hidayatus Salikin, Sairus Salikin, itu tentang tasawuf. Nah, kitab-kitab ini sampai sekarang masih dikaji, dipelajari di majelis-majelis taklim, di pesantren, terutama di Masjid Agung. Di Masjid Agung ada pengajian setiap sesudah sholat ya, sudah sholat zuhur misalnya, sholat asar dan maghrib. Nah, itu ada diadakan cawisan, istilah kalau bahasa dulu cawisan itu ya semacam majelis taklim lah ya, untuk para jemaah dan dengan membaca kitab. Nah, salah satunya kitab karangan Syekh Abdul Somad Al-Palemani, yaitu kitab Sairus Salikin. Nah, di kita ternyata di manuskrip kita ini ada juga banyak sekali ya naskah-naskah peninggalan atau karya ulama-ulama Palembang yang sudah kalibernya itu internasional ya, terkenal sudah ya. Itu si Abdul Somad Al-Palemani. Ada juga yang lain, misalnya ulama-ulama Palembang yang terkenal seperti karangan Kemas Fahrudin. Nah, Kemas Fahrudin itu ulama terkenal juga itu. Malah beliau ini sebagai penerjemah Kesultanan Palembang. Beliau sering diperintah oleh Sultan untuk menerjemahkan kitab-kitab yang penting dalam bahasa Arab itu ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Itu biasanya Kemas Fahrudin yang sebagai penerjemah itu. Nah, kita ada juga karya-karya dari Kemas Fahrudin dan lain-lain. Jadi perlu sangat penting menjadi kajian seperti itu, terutama bagi kita kalangan muda, misalnya akademisi, mahasiswa-mahasiswa Nah, itu penting sekali untuk menggali dan mengkaji daripada keberadaan naskah atau manuskrip ini. Nah, jadi kita beruntung karena kita masih dapat menyelamatkan khazanah naskah atau manuskrip Palembang. Sebab juga kebanyakan naskah-naskah kita, terutama yang ada di Keraton Palembang, itu dijarah oleh para penjajah terutama kolonial Belanda, Inggris dan lain sebagainya. Itu dijarah, dibawa ke negerinya naskah-naskah itu. Nah, beruntung kita masih ada lagi salinannya. Karena ini sifatnya kan naskah ini kan disalin. Kan belum ada zaman cetak zaman dulu kan. Jadi untuk menggandakan atau kita dapat memiliki naskah ini, misalnya kitab Syekh Abdul Somad Al-Palemani, kemudian disalin lagi oleh para ulama, para kiai, disalin lagi kitab itu. Jadi itulah kita kenal dengan naskah tulisan tangan. Nah, itu. Nah, alhamdulillah di perpustakaan Umariyah yang koleksi dari datuk saya itu kan, itu ada berjumlah 100 lebih kan naskahnya, 100-an, baik itu mushaf Al-Quran mushaf Al-Quran kemudian naskah tentang ilmu agama juga tentang sejarah dan sastra. Ada juga tentang surat koresponden zaman itu, karena kakek saya kan Kiai Umar ini punya banyak murid kan, yang kemudian melanjutkan studinya ke Tanah Suci terutama ke Mekah Madinah. Mereka saling memberi kabar, melalui surat kan. Nah, jadi kita setidaknya mengetahui kondisi saat itu di abad awal abad 20 itu, abad 20. Nah, jadi sangat penting sekali itu untuk kita kaji, sebetulnya banyak suatu masukan lah data yang penting, apalagi kita sebagai mahasiswa sejarah misalnya. Nah, itu kesempatan kita untuk mengangkat khazanah peninggalan daripada zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, itu juga termasuk kita berupaya untuk menyelamatkan dan melestarikan naskah-naskah ini. Nah, salah satu untuk melestarikan itu, salah satunya kita rawat naskah ini. Jadi kita perhatikan kondisinya setiap hari, kita beri pengaman lah misalnya obat dari gangguan renget seperti rayap rayap. Kemudian tempat meletakkannya juga itu sebaiknya jangan dari kayu, bahan kayu. Lemarinya sebagusnya lemari kaca karena itu kan anti rayap kan. Jadi rayap tidak bisa hinggap di kaca tadi. Jadi itu perawatan Nah, kemudian yang paling penting juga kita mengkaji
Mengkaji itu bisa melalui kita menyalin ulang, misalnya kita transliterasi naskah ini jadi apa? Dari huruf Melayu misalnya ke huruf Rumi Latin. Nah, itu kita menyalin lagi, mentranslate bahasanya, ya. Nah, kemudian juga foto atau men-scan, ya, scanner. Tapi yang bagusnya itu di foto ulang, di repro kan, karena tidak merusak naskah. Kalau foto kan tidak bersentuhan dia dengan alat, ya. Jadi di foto ulang, kita digitalkan, ya, digitalisasi naskah ini. Jadi ada salinan. Nah, itu salah satu bentuk perawatan dan pelestarian dari kitab atau naskah manuskrip Palembang ini. Nah, alhamdulillah kepedulian masyarakat kita, terutama tentang manuskrip dan naskah ini sudah mulai ada kepedulian, ya, sangat tinggi, ya, kepada kita, karena banyak dari kalangan akademisi misalnya, ya, di universitas, itu sudah berupaya untuk menyelamatkan, termasuk mendigitalisasi tadi, dari kampus-kampus, misalnya di UIN misalnya kan, UIN Raden Patah Palembang, atau juga di Jakarta dan sebagainya, atau juga di Unsri juga ada itu, di mahasiswa sejarah Unsri, termasuk dari PGRI, ya. Jadi sebagian besar dari universitas, ya. Itu untuk mendigitalisasi. Juga ada dari pusat itu, ada Yayasan Manasa itu, ya, Yayasan Naskah Nusantara, dan RIMSI. Bahkan dari luar negeri, dari mancanegara juga ikut, juga pernah terlibat itu, dari Jepang misalnya kan, sehingga terbitlah satu katalog naskah Palembang pada waktu itu, sekitar tahun 2003 itu, bekerjasama dengan UI pada waktu. Nah, itu jadi alhamdulillah, ya, sudah mulai kita peduli dengan khazanah warisan naskah peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam ini. Nah, untuk kajian naskah ini sebetulnya ada ilmu tersendiri, ya, itu ilmu filologi atau kodikologi misalnya. Itu naskah ini jadi kita bisa mengukur atau mengetahui berapa usia naskah ini. Itu biasanya ada kolofonnya, ya, kemudian nanti ada cap kertasnya. Kertasnya itu kan kertas Eropa ini, ya. Jadi produksi abad sekian misalnya, ada apalah abad 18. Nah, itu ada. Nah, itu dalam ilmu filologi itu dipelajari. Dan Syekh Abdul Somad Al-Palembani, nama kitabnya ini Urwatul Wusko. Ini kitab Melayu, ya, kitab Melayu. Nah, ini. Nah, ini dalam bahasa Melayu, jadi ada dua bahasa, ya, ada Arabnya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Yang tintanya merah itu biasanya Arabnya, matannya, ya, ada ruplikasinya. Ruplikasi ini biasanya ditulis dengan tinta merah, ya, atau tinta warna lain, misalnya biru dan lain-lain. Nah, kemudian yang hitam itu baru keterangannya. Nah, ini contoh kitab atau naskah Melayu, ya, yang dikarang oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Naskah ini berjudul Urwatul Wusko, ya, dalam bahasa Melayu. Nah, ini contohnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ku mulai risalah ini dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihani akan hambanya. Alhamdulillah haqqo hamdihi. Segala puji tertentu bagi Allah yang sebenar-benarnya pujiannya. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabihi wa abdi. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad, nabinya dan hambanya. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi, dan atas keluarganya dan sahabatnya dan yang mengikut akan dia. Wa ba'du fa yaqulul faqirul ilallahi ta'ala Abdus Somad Al-Jawi Al-Palembani ghafarallahu walahu wali walidayhi wali jami'il muslimin.
Adapun kemudian daripada itu, maka lagi akan berkata fakir ilallahi ta'ala Abdus Somad Al-Jawi Palembang, mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala baginya dan bagi ibu bapaknya dan bagi sekaliannya muslimin. Nah, fikih ini ada satu lagi naskah, contoh naskah tentang sejarah syair orang Palembang yang menggambarkan tentang peristiwa pertempuran antara Kesultanan Palembang dengan Belanda pada waktu itu, pada tahun 1819, yang kemudian dimenangkan oleh Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, ini naskahnya ada di dalam di Palembang, ya. Yang selebihnya itu mungkin sudah dibawa oleh Belanda, tetapi alhamdulillah kita masih dapat bersyukur bahwa kita masih ada lagi salinan naskahnya. Nah, ini contohnya, kita baca apa isinya. Ini bisa dikaji nanti kan. Al-Kisah pertama mula, Pangeran Muhammad membuat celah, Raja Akil demikian pula, berserta dengan kafir segala. Inilah konon mula pertama, Holanda dan Ambon bersama-sama. Idelir Menteng Holanda nama, Kolonel Bakar jadi panglima. Telah putus semua bicaranya, naiklah serdadu serta opsirnya. Di kota lama tempat diamnya, 175 banyaknya. Nah, itu. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan dan alur cerita dari perlawanan Kesultanan Palembang bertempur atau berperang melawan Belanda itu. Jadi pasukan Belanda di sini ada berapa tadi disebut? 175 banyaknya. Nah, 175. Saudari. Nah, jadi naskah ini sangat penting, sebetulnya sangat kaya dengan data-data, terutama tentang data sejarah, dan lain sebagainya. Al-Kisah pertama mula, Pangeran Muhammad membuat celah, Raja Akil demikian pula, berserta dengan kafir segala. Itulah konon mula pertama, Holanda dan Ambon bersama-sama. Idelir Menteng Holanda nama, Kolonel Bakar jadi panglima. Telah putus semua bicaranya, naiklah serdadu serta opsirnya. Di kota lama tempat diamnya, 175 banyaknya. Dilihat orang di atas kota, hendaklah Holanda banyak berbaris rata, disembahkan orang ke bawah tahta. Keluarlah Baginda Sri Mahkota, sembahnya tuanku apa bicara. Menteng menyeberang mengatur tentara, banyaknya tidak lagi terkira. Patik sekalian sangat sengsara. Jika dititahkan sekarang ini, hamba langgarlah rakyat kompeni. Dengan karunia Allah Subhani, laskar Menteng habislah pani. Titah paduka duli yang mulia, kumpulkan rakyat suruhlah sedia. Dengan karunia Tuhan yang kaya, kapal Menteng kita berdaya. Baik teman-teman, demikianlah kajian tentang naskah Kota Palembang kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Ustadz Andi, sampai bertemu lagi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.